Horasma Tuwita Salwutna. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Tarumbo atau silsilah dalam bahasa Indonesia. Tarumbo dari Toga Gultom sampai ke saya sendiri, Robert Gultom. Toga Gultom mempunyai seorang ayah bernama Raja Sonang. Dan Raja Sonang memiliki nama asli yaitu Toga Samosir. Yang seperti bisa kita baca di sini pembahasannya, Samosir adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Onanrunggu Samosir. Toga Samosir menikah dengan Bursi Tindaon dan mempunyai 4 keturunan, yakni Toga Gultom, Toga Sidari, Toga Pakpahan, dan Toga Sitinja. Toga Samosir lebih dikenal dengan nama Raja Sonang. Kemudian turun ke Toga Gultom. Gultom adalah anak pertama dari si Raja Sonang. Anak yang lain adalah Sidari atau Samosir, Pakpahan, Sitinja. Daerah awal penyebaran marga Gultom adalah tujuan laut Samosir. Seluruh keturunan Toga Gultom hidup di tujuan laut tersebut, dan setelah mereka menjadi banyak, mereka membuka lahan di sekitarnya, di antaranya Sitamiang yang diberikan kepada Huta Hotang. Anak kedua Toga Samosir. Penggunaan marga Samosir sebagai nama marga dilanjutkan oleh salah satu keturunan si Raja Sonang, yakni Sidari. Marga Samosir, Sidari kemudian akan menurunkan marga Hariaja yang termasuk ke dalam marga Toga Samosir. Anak ketiga yaitu Toga Pakpahan. Marga Pakpahan awalnya bermukim di desa Pakpahan, Onanrunggu Samosir, kemudian menyebar dan membuka perkampungan ke daerah lain di sekitar Danau Toba. Populasi marga Pakpahan secara signifikan menyebar ke arah selatan Danau Toba seperti Uluan, Laguboti, Siborong-borong, Pangaribuan, Pahae, hingga ke Tanah Angkola dan segala penjuru dunia. Dan anak terakhir dari Raja Sonang yaitu Toga Sitinja. Toga Sitinja merupakan putra bungsu dari si Raja Sonang yang mempunyai anak dari Toga Sitinja 2, yaitu Opu Palabisu dan Opu Porasimangun. Kampung Sitinja berlokasi di Sigordang yang terletak Bonapasogit di Onanrunggu Samosir. Jika menaiki kapal dari Parapat akan menempuh kurang lebih 2 jam. Kemudian kita turun ke generasi kedua dari Opu Toga Gultom yang mempunyai 4 anak. Yang pertama Huta Toruan. Gultom Huta Toruan yang bermukim di daerah Sitamiang pada akhirnya banyak yang menetap dan bertambah banyak di daerah Siregar. Ada pula yang menyebar ke daerah lain, misalnya Pangaribuan. Kemudian anak kedua Gultom Hutapea merupakan suatu marga yang bermigrasi dari Samosir disebabkan karena semakin menipisnya persediaan makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga untuk tetap bertahan hidup mereka meninggalkan Samosir dan pergi menuju Pangaribuan. Pangaribuan adalah sebuah kecamatan yang terletak di selatan Tapanuli Utara. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Pakpahan. Anak ketiga yaitu Huta Bagot. Keturunan Gultom Huta Bagot menyebar ke beberapa daerah, termasuk ke Sumatera Timur. Namun ada satu daerah yang diakui sebagai tanah air dari keturunan Gultom Huta Bagot, yaitu Jorik. Dan anak yang terakhir yaitu Huta Balien. Keturunan Gultom Huta Balien pada umumnya bermukim di daerah Sipolung Sitamiang. Kemudian Hutapea mempunyai 3 anak, Sumorong, Sipalang Namora, dan Sipujung. Ini sekarang kita langsung ke Sipalang Namora karena saya tidak mendapatkan informasi. Sipalang Namora merupakan salah satu keturunan dari Hutapea yang menyeberang menuju daerah Sibisa dan menetap di sana. Daerah Sibisa adalah daerah yang diduduki oleh marga Sirait. Di daerah ini, Sipalang Namora menikah dengan Boru Sirait dan memiliki beberapa orang anak, yaitu Tumenggo Pulo, Namora Lutung, Namora Sede, dan Raja Urang Pardosi atau Datu Tambun.
Yang pertama yaitu Tumenggung. Artinya dengan keinginan dan cita-citanya bahwa suatu waktu dia harus kembali ke Pulau Samosir, ke kampung halaman orang tuanya. Anak kedua yaitu Namara Lutung, yang artinya secara khusus ditujukan kepada tulangnya Sitindaun di Lotung, yang dengan sepenuh hati membantu dia dalam perjalanan yang sulit. Kemudian anak ketiga Namora Sede, yang artinya sangat erat dengan cita-citanya agar anak ini di kemudian hari menjadi Raja Pangusadean dan Raja Sisade Musuh, yaitu menjadi manusia yang dapat diandalkan di tengah-tengah masyarakat, terutama di bidang ekonomi, dan juga diharapkan menjadi manusia yang berani mengusir musuh-musuhnya. Dan anak keempat dari Opu Sipalang Namora yaitu Raja Urang Pardosi atau lebih dikenal Datu Tambun, yang artinya agar anak ini kelak mandosiri atau berkuasa menaklukkan musuh-musuhnya. Kemudian kita ambil dari Namora Sede, anak dari Namora Sede 1 yaitu Opu Jait Oloan. Anak Opu Jait Oloan 4, yang pertama Raja Opu Dopa, yang kedua Opu Parumaraja, yang ketiga Opu Mora, dan yang keempat Opu Pangindingan. Raja Opu Dopa memiliki anak 4, yaitu yang pertama Amadopa, Apanuturi, Opu Jabatil, dan Guru Solidungon. Kemudian Guru Solidungon mempunyai anak yaitu Opu Solipang pada generasi ke-8, dan Opu Solipang mempunyai 2 orang anak yaitu Opu Raja Naeneng dan Opu Tarpoda. Untuk generasi ke-10, Opu Raja Naeneng mempunyai anak yaitu Opu Marludu. Kemudian Opu Marludu mempunyai anak yaitu Opu Baragas Borusitija untuk sebagai generasi ke-11 dari Toga Gultom. Kemudian Opu Baragas Borusitija mempunyai 3 anak yaitu Opu Sigop Borusinaga, yang kedua Opu Bading, dan yang ketiga Opu Musa. Masuk ke generasi ke-13, Opu Sigop mempunyai 3 anak yaitu Opu Togator Borusinaga, Si Raja Tinggil, dan Si Raja Doli. Kemudian Opu Togator juga mempunyai 3 orang anak, Opu Saud Borunainggolan Siaan, Opu Jimi, dan Amamudin. Kemudian Opu Saud mempunyai 6 orang anak yaitu Opu Solar, Opu Maruduk, Amatumiar, Opu Renhat Borusitija, Opu Evelyn, dan Opu Marta, yang menjadi generasi ke-15 dari Toga Gultom. Kemudian masuk ke Opu Renhat Borusitija mempunyai 4 orang anak yaitu Opu Revin Borusinaga, Opu Nisisean Borumanalu, Opu Nisiniko Borusidabutar, dan ayah saya sendiri yaitu Amayoana Borusitija. Opu Revin Borusinaga mempunyai 3 orang anak, Renhat Boruambarita, kedua Amarevin Borusisiaan, dan yang ketiga Ramos. Opu Nisisean Borumanalu mempunyai 2 orang anak yaitu Clinton dan Johannes. Opu Nisiniko Borusdabutar mempunyai 2 orang anak yaitu Indra dan Ivan. Dan ayah saya mempunyai 2 orang anak yaitu saya sendiri, Robert, dan adik saya, Louis. Sehingga bisa kita tarik dari Tarumbu Toga Gultom sampai ke saya itu memiliki 17 generasi, sehingga pada umumnya sering dibilang Gultom nomor 17. Sehingga apabila saya menjumpai teman satu marga saya lebih baik terlebih dahulu menanyakan partuturan ataupun tarumbu dari Gultom dia sendiri, seperti itu. Sekian pembahasan tarumbu atau silsilah dari Toga Gultom sampai ke saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam membuat tarumbu ini, dan mohon atas koreksinya apabila ada kesalahan. Horas, horas, horas.